Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menggenggam langit tanpa tiang, yang mengetahui bisikan hati sebelum terucap oleh lisan. Dialah yang melihat air mata yang tersembunyi, mendengar doa yang lirih di sepertiga malam, dan mencatat setiap amal meski hanya sebesar biji zarah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap amal meski hanya sebesar biji zarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Salawat dan salam tidak luput pula kita jujurkan kepada baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling mulia, yang harum namanya di muka bumi hingga di langit, yang bahkan kita tidak tahu bagaimana kehidupan ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu unggahan di saat sekarang ini dapat menjadi viral di mana-mana. Hanya dengan satu kata, dengan satu video saja dapat terkenal di mana-mana saja. Baik itu bisa jadi di Indonesia ataupun di luar negeri nantinya. Jika kita lihat di zaman saat sekarang ini, di mana manusia berlomba-lomba untuk ingin dipuji, ingin diakui, dan ingin dikenal oleh seluruh masyarakat di dunia ini. Namun ada satu pertanyaan besar di dunia ini. Jika nama kita dikenal oleh manusia, apakah kita juga dikenal langit? Nah, untuk itu saya akan memberikan tema populer di dunia, dikenal di langit. Nah, untuk dikenal di langit ini, kita bisa berpedoman dalam surah Al-Hujurat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Allah bukan melihat dari rupa dan juga bukan dari harta. Akan tetapi Allah melihat dari amal dan ketakwaan diri kita masing-masing. Bagaimana penilaian Allah terhadap kita? Allah melihat diri kita melalui amal dan iman kita masing-masing. Jadi percuma saja kita memiliki harta yang berlimpah, dan percuma saja kita memiliki rupa yang indah, percuma saja kita memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, akan tetapi kita tidak dikenal oleh Allah SWT. Percuma saja kita hidup di dunia. Ingat, Allah itu mencintai orang-orang yang sangat cinta kepadanya. Hablum minallah, cintailah Allah. Kemudian popularitas itu bukan dari ukuran kemuliaan. Jadi bukan suatu ukuran kemuliaan. Ukuran kemuliaan itu yang dilihat oleh Allah adalah tentang ketakwaan, bagaimana cara kita beramal,
bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, bagaimana cara kita mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dan bagaimana cara kita selalu mengingat Allah, selalu berdoa dan mengharap rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga sudah meriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Jika hati dan amal itu tidak sesuai dan hati itu tidak mencintai Allah SWT, itu sama saja dengan nihil atau kosong dan bohong. Jadi kalian tidak mencintai Allah SWT dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan. Kemudian bagaimana kita menjadi hamba yang dikenal di langit? Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, jika Allah mencintai seorang fulan, Allah akan berkata kepada Jibril, Jibril, aku mencintai si fulan itu. Dan Jibril pun berkata, aku pun juga mencintai si fulan. Dan Jibril pun akan berkata dan memberitahukan kepada penduduk langit, aku mencintai si fulan. Dan penduduk langit pun juga akan mencintai si fulan. Dari penduduk langit barulah kepada penduduk di bumi. Sehingga penduduk bumi pun juga mencintai seorang hamba tersebut. Dicintai langit dahulu, barulah dicintai di bumi. Bukan sebaliknya, dicintai di bumi belum tentu kita akan dicintai di langit. Pada saat sekarang ini, di mana zaman 4.0 atau 4.0, antara pencitraan dan keikhlasan. Di zaman media sosial, orang-orang sudah menampilkan banyak sekali kebaikan. Akan tetapi, kebaikan itu sendiri dengan ditampilkan sebuah video atau dengan menambah kamera dan menambah HP untuk mengambil video bahwa kita melakukan sebuah kebaikan. Baik itu kebaikan antar sesama maupun kebaikan bersedekah. Nah, yang kita takutkan ketika melakukan hal seperti itu, kebaikan seperti itu, yang kita takutkan adalah munculnya sifat riya. Sifat riya yang sebenarnya itu adalah sifat yang sangat halus, yang bahkan Rasulullah SAW sendiri menetapkan riya itu adalah termasuk syirik. Bahkan Allah SWT berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Dalam surah Al-Maun ayat 4-6. Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya, kemudian yang berbuat riya. Riya itu halus, sedekah ingin dipuji, ceramah ingin dikatakan hebat, ibadah ingin dilihat orang. Sampai-sampai orang berkata, wah, rajin sholatnya. Kemudian bersedekah, wah, dia dermawan sekali. Dari sanalah sudah muncul sifat riya yang dapat membuat diri kita tidak sesuai, yang ingin diri kita ingin dipuji, ingin diaju-ajukan oleh orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, bahkan menyebutkan riya sebagai syirik kecil. Amal yang viral belum tentu bernilai, tapi amal yang tersembunyi bisa jadi justru mengangkat derajat kita ke langit. Nah, bagaimana cara kita mengangkat derajat kita untuk ke langit?
ada beberapa amalan rahasia yang untuk bisa membuat kita derajat kita diangkat ke langit. Yang pertama, sholat malam ketika orang lain sedang tertidur. Kita melaksanakan sholat tahajud di sepertiga malam. Mulai dari jam 1 hingga subuh akan berkumandang. Azan subuh akan berkumandang. Sepertiga malam kita berdoa, kita bersujud kepada Allah untuk memohon ampunan, untuk kita mengharap rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga menangis. Jadi curhat itu tidak hanya kepada orang lain, kita juga bisa curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dalam, lebih terasa curhat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ke teman sendiri. Dan terkadang jika kita curhat kepada teman sendiri, bisa jadi cerita itu akan ditambah ataupun cerita itu akan diceritakan kepada orang lain. Kemudian apa saja amalan yang akan kita lakukan untuk mengangkat derajat kita ke langit, ke atas dunia? Yang selanjutnya adalah sedekah tanpa diketahui siapapun. Jika kita bersedekah, cukup hanya kita dan Allah saja yang tahu. Tidak perlu dilihat oleh orang lain. Kita mengeluarkan uang 100.000 untuk bersedekah dan berinfak. Kemudian dilihat oleh orang lain. Dilihat oleh orang lain. Wah, ternyata orang ini begitu dermawan. Sehingga dia bersedekah banyak sekali uangnya. 100.000 dia bersedekah untuk masjid ini. Itu yang dapat menyebabkan penyakit riya itu muncul pada diri kita sendiri. Kemudian amalan yang selanjutnya adalah menangis dalam doa saat sendiri. Ada beberapa hal, ada beberapa waktu yang dapat mustajab doa kita dikabulkan. Yang pertama, pada saat antara azan dan iqamah. Itu adalah waktu mustajab untuk kita berdoa. Kemudian ada waktu yang lain. Yang kedua, ketika hujan turun. Dengan kita berdoa, Allahumma shayban nafi'an. Kemudian baru ditambah dengan doa apa yang ingin kita doakan. Kemudian doa yang mustajab lagi adalah saat orang-orang yang disiksa. Orang yang tersiksa adalah doa yang mustajab untuk dikabulkan. Dan doa itu sendiri harus ikhlas dan berasal dari hati kita sendiri. Doa itu bisa dilakukan ketika sesudah sholat ataupun sebelum sholat, dan bahkan termasuk sholat-sholat sunnah pun termasuk juga. Termasuk dalam sholat tahajud. Apalagi sholat tahajud ketika kita sendiri dan kita sedang berhadapan bersama malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga termasuk ke dalam waktu mustajab untuk kita berdoa. Kemudian dalam Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya seseorang yang bersedekah lalu menyembunyikan hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya. Bahkan tangan kanan itu kita bersedekah tidak tahu oleh tangan kiri sendiri. Tangan kiri ini tersembunyi. Disembunyikan tangan kiri, tangan kanan yang bersedekah. Hanya tangan kanan sendiri yang tahu. Dan tangan kanan ini ialah yang akan menjadi bukti di akhirat kelak.
ketika ditanya apakah ada bersedekah, dan tangan kanan akan menjawabnya. Karena ketika di akhirat kelak, semuanya akan dibungkam, kecuali seluruh tubuhnya. Dan seluruh tubuh ini akan menjadi saksi untuk kita sendiri. Kemudian, selalu kita bermuhasabah diri. Mari kita bertanya kepada diri sendiri. Kita ingin dikenal siapa? Manusia atau Allah Subhanahu wa taala? Kita lebih takut komentar manusia atau murka Allah? Kita sibuk mempercantik feeding atau memperbaiki sujud? Jika kita ingin dikenal oleh siapa? Jika kita ingin dikenal oleh Allah, maka kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah wa hablum minan nas. Cintailah Allah, maka manusia juga akan mencintaimu. Kemudian kita lebih takut komentar. Dengan kita hanya mengupload sebuah video untuk terkenal, dan ada beberapa netizen ataupun masyarakat yang pro dan kontra. Yang pro dengan selalu mensupport kita, yang kontra akan selalu memberikan komentar negatif kepada kita. Akan tetapi Allah tidak pernah seperti itu. Ingat, Allah selalu mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala selalu mencintai kita. Ingat, suhtullah wa suhtul walidain. Murka Allah, murka orang tua. Jangan pernah takut kepada manusia, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sibuk mempercantik feed atau memperbaiki sujud. Jangan hanya mempercantik diri, jangan hanya mempercantik Instagram, jangan hanya mempercantik TikTok ataupun sosial media lainnya. Akan tetapi cobalah perbaiki sujud kamu diri sendiri. Apakah sujud pada solat ini sudah benar? Apakah sujud pada solat Isya sudah betul? Apakah ketika kita sujud benar-benar sujud kepada Allah SWT, atau hanya sujud-sujud saja untuk melengkapi dari rukun solat itu sendiri? Ingat, Allah sangat mencintai kita jika kita mencintai Allah SWT. Akan tetapi jika kita tidak mencintai Allah dan tidak jika kita tidak mencintai Allah dan tidak mentaati aturannya, maka Allah pun akan murka kepada kita. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jika langit sudah mencintai kita, maka bumi pun juga akan mencintai kita. Untuk itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, mari sama-sama kita mencintai Allah dan kita mentaati segala perintah Allah, dan kita mengikuti segala aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jangan kita terlalu jauh dari Allah SWT, karena kita akan kembali kepada Allah SWT di akhirat kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.